Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Prakoso Gunawan, NIM 1919 1040 1062. Saya dari Prodi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Jember. Pada video saya kali ini, saya akan bahas suatu alat di mana alat ini digunakan untuk proses minyak dan gas. Proses sebenarnya alatnya penting ya, lumayan penting. Nah, sebelumnya video ini saya tujukan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya. Oke, kembali ke pembahasan. Ke alat yang akan saya bahas adalah kolom destilasi. Nah, kolom destilasi itu apa sih? Gunanya apa sih kolom destilasi itu, kok katanya jadi penting? Nah, kolom destilasi itu adalah sebuah bejana yang berbentuk silinder dengan dimana bahan dari bejananya itu baja. Jadi tahan panas sama tahan tekanan. Lalu dalam kolom destilasi itu ada beberapa bagian lagi, yaitu ada tray, ada packing, sama ada spray, dimana fungsinya berbeda semua ini. Namun tray sama packing ini fungsinya itu sama, yaitu misalkan untuk misalkan fraksi tadi itu. Oke, selanjutnya adalah tray. Tray itu pemisah pelat kondensasi. Nanti itu setelah uapnya kondensasi ke larutan samping. Terus packing itu sama, mengkondensasikan uap dengan menggunakan cairan yang disemprot menggunakan spray. Spray tadi itu ya untuk menyemprot cairan yang larutan tadi. Nanti akan saya bahas lebih lanjut, lebih detailnya nanti di proses alirnya kolom destilasi nanti. Maaf, tenggorokan kayak enak. Jadi selanjutnya kegunaannya nih. Kolom destilasi ini digunakan di proses destilasi bertingkat, di mana di destilasi bertingkat ini prosesnya itu pemisahan fraksi minyak mentah menjadi beberapa fraksi yang bisa dipanggil produknya itu produk intermediate atau produk masih setengah-setengah, butuh proses lainnya untuk menjadi produk utama. Jadi yaitu fungsinya kolom destilasi itu salah satunya, yaitu untuk misalkan produk. Fungsi keduanya itu untuk menyeimbangkan fasa uap dan cair agar terjadi pemisahan yang sempurna. Oke, untuk laju alirnya proses destilasi bertingkat maupun proses di dalam kolom destilasi adalah sebagai berikut. Nah, itu proses laju alirnya untuk proses destilasi bertingkat. Itu sebenarnya minyak mentah tidak langsung dimasukkan ke dalam kolom destilasi, langsung dipisahkan gitu, enggak. Pertama-tama itu minyak mentah dibersihkan terlebih dahulu di unit desalter. Nah itu saya kotak hitam. Nah itu di unit desalter itu nanti dibersihkan dari zat-zat pengotornya, zat-zat kontaminan yang dapat merusak alat sama merusak produk akhir. Zat-zat kontaminan itu air, lalu ada gas karbon, lalu ada garam. Nah, setelah dibersihkan, dimana nanti zat kontaminannya itu ditaruh di bawah, di bran itu, minyak mentah yang sudah bersih itu nanti dipanaskan kembali di heat exchanger sama di furnace. Nah, itu nanti dipanaskan hingga suhunya sekitar 370 derajat Celcius. Nah, sebenarnya pada fase ini, pada step ini itu sudah ada ada uapnya, sudah ada uap dari minyak mentahnya itu di furnace, namun dipisahkan di kolom destilasi karena di furnace nggak bisa, namanya di furnace, namanya ada oven kan nggak mungkin dipisah. Jadi setelah dipanaskan itu dimasukkan kolom destilasi. Nah itu saya hitamkan juga kotaknya. Itu untuk lebih lanjut, lebih detailnya lagi ini. Nah, itu adalah gambar dari sebuah kolom destilasi di mana ada tray, ada backing, ada spraynya juga. Oke. Laju alirannya ya. Alirannya di kolom destilasi itu awal-awal hot feed yang panas tadi itu. Feed yang panas itu masuk ke dalam kolom destilasi yang masih dalam bentuk larutan tuh, langsung ke bawah, bagian bawah kolom destilasi.
sedangkan yang uap itu ke atas, menuju ke bagian atas kolom distilasi. Tapi nggak langsung ke atas, terdapat beberapa rintangan terlebih dahulu untuk menjadi top product. Oke, yang di larutan tadi tuh, yang di bawah itu sudah bisa dibilang bottom product yang nanti bisa menjadi produk intermediate residual. Jadi nanti produk utama nanti saya akan bilangkan nanti lagi. Oke, untuk uapnya, produk fase uapnya ini melewati tray, packing sama spraynya itu. Nah, di tray itu mengkondensasi, uapnya ini mengkondensasi dan larutannya itu kan menuju ke saluran samping, menjadi produk samping. Nah, setelah didinginkan di PA itu tadi tuh pump around circuit with cooler, jadi tuh dibalikkan lagi ke kolom distilasi setelah didinginkan dan dispray, disemprotkan di atas packing, disemprotkan di atas packing. Nah, tadi saya bilang kan tray sama packing fungsinya sama, yaitu untuk memisahkan uap titik didihnya uap. Oh ya, sebelumnya maaf, ini ketinggalan pemisahan fraksi minyak mentah di kolom distilasi ini berdasarkan dengan titik didih, di mana titik didih yang kecil akan di atas dan titik didih yang besar di bawah. Jadi semakin panas itu di bawah dan semakin dingin itu di atas. Oke, kita lanjutkan. Di packing itu nanti kan dispray dan larutannya akan ke bawah. Ini skema yang terjadi di packing ini sebagai berikut. Nah, itu nanti larutan ke bawah sedangkan uapnya ke atas. Nah, berbeda dengan tray tadi di mana itu akan kena benda, di sini uap akan terkena dengan larutan itu tersebut, larutannya sendiri. Jadi ada yang titik didihnya sama itu nanti ikut larutan dan akan ikut ke produk samping. Itu nanti bisa disemprotkan lagi, bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, setelah beberapa saat, pada saat uapnya sudah berkumpul di bagian atas menjadi top product, lalu produk sampingnya sudah terkumpul semua dan bottom produknya sudah terkumpul. Nah, yang bottom product itu nanti jadi residual, sedangkan top product menjadi ya top product, akan menjadi seperti kayak gas. Oh ya, ini fraksi-fraksi dari minyak itu ini. Nah, itu bisa dilihat fraksi minyak itu ada beberapa, ada gas, ada naftalena atau petroleum, ada gasolin atau bensin, kerosin, gas oil diesel, lubricating oil, pelumas atau oli ya, bisa disebut oli. Ada heavy gas oil sama residual yang di bawah tadi, yang berat tadi, yang panas sendiri tadi itu. Nah, setiap fraksi mempunyai produk samping sendiri. Sebagai berikut ya, saya jelaskan. Fraksi gas atas sendiri itu yang kurang dari 30 derajat atau bisa dibilang 20 derajat itu nanti setelah diproses lebih lanjut, lebih detail, nanti akan mengeluarkan produk utama yaitu LPG dan produk petrokimia. Lalu fraksi petroleum, naftalena itu yang kedua dari atas itu produk utamanya adalah pelarut nonpolar dan pelarut bersih. Fraksi yang ketiga fraksi nafta setelah diproses menjadi produk zat aditif. Gasolin, fraksi gasolin, bensin, ya pastinya nanti produk utamanya di bensin kayak Petralite, Premium, Pertamax. Nah, kalau di Indonesia itu entah di luar negeri. Oke, selanjutnya ada fraksi kerosin. Itu nanti produk utamanya menjadi minyak tanah dan aftur. Lalu ada fraksinya diesel, solar itu jadi penghidup mesin diesel. Lalu ada fraksi oli, jadinya pelumas. Jadi pelumas. Lalu yang terakhir adalah fraksi residu. Yang bawah tadi, yang berat tadi, yang panas tadi menjadi lilin, menjadi parafin, menjadi aspal. Oke, sekian dari penjelasan aliran dari kolom distilasi itu dan produk-produk sampingnya, produk utamanya yang akan jadi. Untuk supplier dari kolom distilasi ini sebenarnya saya kurang tahu ya, karena tidak banyak dapat informasi, tapi saya dapat satu, yaitu Shanghai Dia Chemical Equipment. Namun kolom distilasi yang ada di dalam sini tuh untuk menengah, untuk
pabrik menengah ke bawah, karena kolam distilasinya tidak terlalu besar, volumenya tidak bisa mencakup besar banyak-banyak sekali. Oke, sekian dari video saya sekali ini. Maaf bila banyak salah kata atau salah informasi. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.